Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sehingga seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil, lalu mendidih otaknya. Nah, neraka ada pintu-pintunya, dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim. Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Salamun alaikum, selamatlah kamu wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini. Kamu akan dikirim ke dalam neraka. Baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72. Walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpeleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Dalam surah As-Saffat ayat 64-65 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka
Segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka terbuat dari api neraka siap untuk membelenggu dan mencambuk mereka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, nyambuknya nggak ada ramahnya. Habis menerima, matanya melotot. Ini dia manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Ini loh. Lalu dirangkai, dimasukkan ke dalam neraka. Lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazuqul azab, biar dia rasain azab. Hancur kepalanya, buletin lagi, hancur kulitnya, bikin lagi, berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi, terus menerus begitu. Tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dalam surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22, kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih, hancur luluh isi perutnya. Masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Apa kata malaikat penjaga neraka? Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan, sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja, sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya, macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35, kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini. Sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Dalam perjalanan ketika hendak Mi'raj itu, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka, beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari di kepala itu hancur berkeping-keping, berantakan otaknya, lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi, menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini orang kenapa?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh
daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Lalu ada lagi sekelompok kaum perutnya besar sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi Jibril, ini apa lagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim, suka ngobyekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya nggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai nggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik, ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka, kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama, neraka jahanam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka jahanam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka jahanam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Penduduk neraka jahanam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka jahanam itu, sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka jahanamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka jahanam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Dan setan ini
menebar ranjau dalam segala bentuknya. Setan membisiki manusia lewat minuman keras, judi, zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita, timbul rasa diri lebih benar dari orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah orang-orang yang durhaka. Dalam Toha ayat 74 Allah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Saudara-saudara, selain penyakit takatsur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitor ayat 13-14, orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan surga naim. Tetapi orang-orang yang durjana, kurang ajar, durhaka, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menantang ayat-ayat Allah, sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah neraka hawiyah. Siapa penghuni neraka hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Sedikit kebaikannya, sholat, puasa, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Lalu yang keempat, neraka wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Beragama tapi bohong, sholatnya, hajinya, puasanya bohong. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga. Karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Mereka juga melalaikan sholat. Mereka juga riya di dalam amalnya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu, tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim. Dalam An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari kebenaran Quran,
mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam. Dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lago namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh, dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Hutama. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, penghina orang lain, mencari aib saudaranya, dan juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu.